Kagak berasa Tat ya? Puasa udah 3 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh subhanallah. Tapi emang godaannya berat banget ya. Ya, kita harus menahan godaan tersebut ya. Hawa nafsunya Tat. Betul. Macem-macem ya godaan. Puasa itu kan tujuannya untuk mengendalikan Hawa hawa nafsu itu. Seperti itu. Aduh, ngelus-ngelus dada. Jalanan macet, banyak klakson pada nggak sabaran. Aduh. Berat Tat. Bulan Ramadan adalah syahrus sabar. Bulan Ramadan itu bulan melatih kesabaran untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita. Iya. Seperti itu. Iya. Tat, saya mau nanya nih Tat. Ya. Tuh kemarin ponakan saya main bola. Hmm. Masih umur 10 tahun lah ya, main sama temen-temennya biasa lah. Di lapangan belakang. Iya, iya. Dia lagi asik-asik main. Padahal saya udah bilang sore-sore, dia bilang, "Di, jangan main bola, ntar puasanya batal." "Tanggung Om, ini mau nunggu beduk," dia bilang. Main tadi tuh. Lagi asik-asik main, nggak tahu gimana, mungkin di tackle sama temennya, jatuh dia. Berdarah. Teman-temannya langsung ngomong, "Wah, Andi, puasa lu batal tuh." Sambil udah berdarah dia nangis pulang, ngadu sama saya. Orang tuh, puasa saya batal nggak nih? "Kenapa?" Gitu. "Habis main bola, saya berdarah nih, terus nangis. Sama teman-teman saya dibilang puasanya batal." Nah, saya mau tanya nih sama Ustadz. Ya. Kalau ada seperti itu, menurut Ustadz gimana Ustadz? Keluarnya darah itu tidak membatalkan daripada puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ya berupa makanan atau minuman ya sampai ke tenggorokan. Ini makanan dan minuman dari luar. Terkadang ada juga yang nanya, "Nelen ludah batal apa enggak?" kan gitu. Ludah ini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh manusia, bukan dari luar. Dengan sengaja dia memasukkan sesuatu, makanan dan minuman sampai ke tenggorokan dia, itu tentu akan membatalkan puasa. Sehingga ada ikhtilaf di kalangan ulama, misalkan seorang ibu yang mencicipi makanan. Nah, dia mencicipi makanan hanya sebatas sampai lisannya atau lidahnya seperti itu. Nah, kalau sampai seperti itu terus dibuang atau dimuntahkan gitu, itu insya Allah tidak membatalkan daripada puasa. Yang membatalkan puasa dia sudah sampai masuk ke tenggorokan. Nah, untuk itu maka yang namanya sikat gigi, ya, kumur-kumur ketika kita wudhu itu hukumnya makruh, bukan haram, tapi makruh. Makruh itu artinya apa? Makruh itu tidak disukai atau mungkin hal-hal yang kita bisa cegah gitu. Tapi tidak mengurangi nilai pahala dari ibadah puasa itu sendiri kan? Insya Allah tidak. Namun ulama-ulama yang hati-hati terhadap hal seperti ini itu bahkan menganjurkan tidak melakukan sikat gigi atau kumur-kumur ketika berpuasa. Sebagaimana Nabi juga mencontohkan ketika kita wudhu. Ketika kita wudhu itu kan hal yang biasa kalau di luar Ramadan kita kumur-kumur. Nah, terus kita masukkan air di hidung. Ini kadang-kadang wudhu kita tuh belum sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu wudhu ketika membasuh air ya hidung kita ini, maka dua hal yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, mengambil air dari tangan kanan, itu menghirup air tersebut. Dihirup air itu dan dibuang melalui tangan kirinya seperti ini. Gitu. Itu wudhu cara Nabi Muhammad SAW salah satunya. Tapi ada keterangan mengatakan bahwa Nabi melarang untuk melakukan hal itu seperti itu. Dan itu tidak dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan bahkan Nabi mengatakan bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air tersebut. Jadi ambil air sampai masuk, sampai masuk. Mungkin orang mengatakan sakit Ustadz, nanti perih. Kalau terbiasa insya Allah tidak. Jadi ambil air itu sampai masuk ke lubang hidung, terus dikeluarkan. Tapi Nabi mengatakan itu tidak dilakukan ketika berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar darah yang keluar ya karena main bola dan sebagainya itu tidak membatalkan. Kecuali ketika seseorang anak misalkan dengan sengaja memasukkan jarinya ke
mulutnya, sampai akhirnya timbul mual dan dia muntah karena sengaja, itu membatalkan puasa. Dengan sengaja. Iya. Namun ketika seseorang ya mungkin tidak sengaja, nggak disengaja-sengaja dia seperti merogoh-rogoh daripada kerongkongannya, mungkin karena pusing, terus akhirnya dia muntah, tapi dia masih sanggup untuk terus melaksanakan daripada puasanya, silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Ya, jadi muntah pun mana toh? Ntar nih mau ngambil cemilan. Kayaknya tadi bukanya kurang afdol nih. Emang afdol gara-gara makan begituan? Iseng kali ente. Iseng bener. Jadi seperti itu, ya. Faktornya adalah sengaja atau tidak. Ketika dia sengaja memuntahkan, nah itu batal. Seperti itu. Sampai-sampai, mohon maaf ya, seorang laki-laki tidur siang hari tanpa sengaja, mimpi basah. Iya. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena dia tidak dengan sengaja dia kecuali kalau dia melakukan masturbasi, onani kan begitu ya. Nah, itu jelas-jelas itu adalah perbuatan haram dan tidak tidak mungkin ya bisa mensahkan daripada puasanya. Batal puasanya seperti itu. Betul. Nah, jadi kadang-kadang memang hal-hal seperti ini sering menjadi bahan pertanyaan. Betul. Karena ya anak-anak banyak lah ya jadinya kan dicari-cari atau mungkin memang dia ingin kebenaran gitu. Nah, kita kan harus hati-hati memberikan penjelasan kepada anak-anak seperti itu kan. Iya. Memang banyak sih pertanyaan-pertanyaan anak-anak tuh yang kadang-kadang kita sendiri nggak nyangka dia bakal tanya seperti itu. Betul, iya, makanya. Waduh, dalilnya apa nih gitu kan. Bentar ya. Gitu. Makanya mumpung ada Ustadz nih, saya tanyain. Iya. Ada lagi nih Ustadz nih, Bang Nanto nih. Iya. Apa tuh? Bulan puasa. Katanya setan-setan tuh yang iblis apa itu diiketin biar tidak mengganggu kita. Iya, itu begitu. Itu benar nggak sih Ustadz? Ada betul hadisnya. Mungkin kita bahas setelah ini makan gorengan dulu. Oh iya. Oh iya, silakan. Iya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ya, betul itu memang ada hadis yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Iya. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Dan setan itu dibelenggu. Namun dari penafsiran ulama terhadap hadis tersebut, ada yang mengatakan bahwasanya setan itu terbelenggu itu merupakan kata kiasan daripada tidak berdayanya setan menghadapi kaum mukminin di bulan Ramadan yang begitu dia itu menjaga dirinya, menjaga hawa nafsunya, sehingga akhirnya dia tidak memberi kesempatan sama sekali kepada setan untuk bisa menggoda. Seolah-olah setan itu udah gak ada kerjaannya lagi, nganggur dia. Seperti itu kira-kira. Jadi apa yang membelenggu setan itu adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang bisa kita kendalikan. Hawa nafsu kita yang bisa kita kontrol sedemikian rupa, sehingga ketika kita bisa menguasai hawa nafsu dan hawa nafsu itu kita bisa bendung sedemikian rupa, akhirnya tidak ada kesempatan syaitan itu untuk bisa melakukan tipu dayanya kepada manusia. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita dengarkan di masjid itu siang-siang hari sepatu hilang. Iya, betul Ustaz. Seperti itu kan? Iya. Sendal hilang. Jadi jangan sampai memberi kesempatan untuk bisa syaitan masuk ke dalam diri seorang mukmin, diri kita. Selama bulan Ramadan, maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang justru dengan kita melakukan ibadah tersebut, itu setan itu nggak ada kesempatannya untuk bisa menggoda kita. Setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah seseorang.
Jadi dengan puasa itu setidak-tidaknya akan memberikan katakanlah benteng-benteng ataupun penutup-penutup ya yang bisa setan itu bisa masuk. Itu. Salah satunya dari menahan hawa nafsu terhadap makan dan minum. Lebih dari itu, setan juga bisa masuk kan ke dalam pikiran manusia ketika di bulan Ramadan. Waduh, lihat baju-baju bagus. Tergoda tuh ya. Lihat ya, wah kayaknya nih bagus sekali nih ya. Celana, pakaian, sepatu dan sebagainya. Nah, itulah yang kadang-kadang menggoda manusia. Yang kalau manusia tidak bisa menjaga hawa nafsunya, tentunya dia akan memperturutkan selera belanjanya, selera belinya itu yang kalau kita lihat-lihat, ini nampaknya Ramadan itu justru membuat seseorang terkadang menuruti hawa nafsu belanjanya. Dia terlalu konsumtif di dalam Kalau diperhatikan belanja. begitu, Tat. Ya, Masyarakat kita nih, ya. udah mau mendekati Lebaran nih, wah jor-joran. Nah, Habis mal aja dengan orang. Nah, ente ngomong-ngomong begitu nggak tuh? Insya Allah buat anak aja. oh. Tapi kalau untuk zakatnya dia berat, gitu. Insya Allah enggak Ustaz. Nah, ada seseorang yang zakat mal itu berat, tapi kalau zakat mall, wah rajin, cepat kalau zakat mallnya itu, ya. Mau masih tutup, ditungguin. Seharusnya seorang mukmin kalau di bulan Ramadan tawaf ya di Ka'bah, dia tawafnya di mall, ya pusat-pusat perbelanjaan, Mall to ya. mall, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi inilah ya yang bisa membelenggu seseorang dari pengaruh godaan setan itu adalah dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai yang melapisi seseorang dari masuknya setan ke dalam diri dia. Puasa yang bagaimana yang bisa seperti itu? Tentunya puasa-puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ya mengendalikan hawa nafsunya terhadap makanan, tidak berlebihan terhadap makanan. Bagaimana Rasulullah mengendalikan diri ketika ada godaan untuk tidur, sehingga tidak terlalu banyak tidur di dalam bulan suci Ramadan. Nah, Tat, saya pengen nanya lagi nih. Di zamannya Nabi, kalau lagi puasa, apakah Nabi juga melakukan hubungan suami istri? Ya. Terus mandi junubnya tuh sebelum sahur, apa sesudah sahur? Apa sesudah sholat subuh? Ternyata pertanyaan ente itu ada dalam Al-Quran toh. Subhanallah. Wah. Coba Tat, jelasin Tat. Ada dalam Al-Quran. Nabi pernah ditanya oleh seseorang sahabat. Sampai akhirnya turun nih ayat ini. Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu berhubungan kepada istrimu di malam-malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri kamu itu adalah sebagaimana pakaian bagi kamu. Dan kamu juga pakaian bagi istri-istrimu. Artinya kapan kamu mau pakai silahkan. Asal di malam hari di bulan Ramadan. Kalau di siang hari hati-hati. Gak boleh ya. Iya, iya, Tat. Nah, sampai-sampai Allah mengatakan apa? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Jadi ada kejadian begini, bahwa di zaman dahulu ada seseorang yang mengkhianati dirinya sendiri, menutupi dirinya sendiri. Padahal dia berkeinginan untuk berhubungan dengan istrinya. Ya. Tapi dianggap, nggak boleh. Saya nggak boleh berhubungan sama istri saya di malam hari bulan Ramadan. Apa kata Allah? Allah tahu kamu itu mengkhianati diri kalian sendiri. Padahal kan sebenarnya kamu pengen kan berhubungan dengan istri kalian di malam-malam hari. Fataba alaikum. Allah memaafkan dosa-dosa kalian yang seperti itu. Menganggap bahwa boleh, haram ya berhubungan dengan istri di malam-malam hari di bulan Ramadan. Ya. Maka Allah berfirman apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya.
maka makanlah, minumlah ya sampai jelas bagi kalian itu waktu fajar, yaitu waktu subuh ya. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai maghrib ya, sampai datangnya waktu maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini adalah larangan berhubungan suami istri ketika seseorang itu melakukan i'tikaf di 10 hari di dalam bulan Ramadan. Jadi kecuali i'tikaf. Kalau dia tidak i'tikaf di dalam masjid selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau seseorang sudah niat, saya mau i'tikaf 10 hari di dalam bulan Ramadan, artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika dia sudah niat seperti itu dan dia berada di dalam masjid dalam rangka i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh dia melakukan hubungan suami istrinya. Kalau selain itu silakan gitu ya. Nah, itu Tat, yang mandi junubnya Tat. Yang mandi junubnya itu seseorang yang misalkan dia sudah berhubungan sama istrinya asal tidak sampai kepada fajar, tidak sampai kepada subuh. Artinya sampai sebelum subuh dia berhubungan dengan istri tidak apa-apa. Hatta misalkan dia habis itu makan sahur dan sebagainya, tiba-tiba datang waktu subuh, dia belum mandi junub, itu pun tidak mengapa, tidak membatalkan daripada puasanya. Orang banyak juga yang belum mengerti Ustaz. Iya, seperti Habis itu. berhubungan biasanya ya kan langsung mandi junub dulu, baru sahur. Ini Iya. sahur dulu boleh Ustaz? Nggak apa-apa sahur dulu ya, istilahnya kalaupun dia habis itu dia mau mandi ya silahkan ya. Apa-apa toh. Saya baru tahu tuh Tat. Iya. Jadi kan lebih menambah ilmu. Iya. Lebih abdol kita Lebih menjalankannya abdol, nanti iya, di bulan benar-benar. suci Ramadan. Iya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Nah, Tat. Ini ada lagi nih. Mungkin di masyarakat udah jadi tradisi ya. Iya. Nah, kebetulan di malam kedua kemarin, Ane terawih di RT 3. Ane ikutin nih. Ternyata cuma 11 rakaat. Iya. Nah, tadi Ane Di RT 5 pas itu. lagi kebetulan Di RT 5. lagi kebetulan main Bareng Ane nih tadi. main ke rumahnya teman saya. Diajakin terawih, ya udah terawih. 23 rakaat. Tat. Itu menurut Ustadz seperti apa tuh, Tat? Sholat tarawih baik yang 11 maupun yang 23 itu semua ada keterangannya, ada dalilnya. Kalau yang 11 rakaat berarti 8 rakaat itu sholat tarawihnya, 3 rakaat itu witirnya. Iya. Inilah yang Nabi SAW lakukan. Namun di zaman Nabi, para sahabat ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Witirnya 3, jadi jumlahnya 23. Nabi mendiamkan sahabat yang melakukan sholat tarawih seperti itu. Artinya kalau Nabi mendiamkan itu menjadi sebuah ketetapan. Kalau Nabi melarang berarti itu merupakan sebuah larangan. Kalau sudah Nabi diamkan, membiarkan, itu jatuh hukum di situ. Boleh. Persoalannya sekarang, ente tahu nggak makna tarawih itu apa? Ya. Anda balik tanya nih sama ente nanya sama Anda tanya juga nih. Ibadah Kalau aneh sih ya. ibadah sholat malam, Tat. Makna tarawih itu asal katanya dari apa? Apaan tuh, Tat? Saya nggak tahu, Tat. Tarawih itu asal kata dari rahah. Rahah itu istirahat, rehat. Ente sering dengar kan ada di kolom koran tuh rehat. Rehat. Artinya apa? Istirahat sejenak. Oke. Itu dari kata raha. Jadi sebenarnya ya, tarawih itu adalah sholat yang santai.
tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Baik 11 maupun 23 itu seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang santai. Yang terjadi sekarang, waduh, Ekspres bacaannya, Tat. ekspres. Kadang-kadang ada satu imam tarawih yang bacaan Al-Fatihah satu napas. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, cepat sekali bacaannya. Betul Ustaz. Allahu Akbar, belum selesai. Allahu Akbar, ruku lagi. Sehingga kadang-kadang jamaah yang ibu-ibu di belakang udah kecapean, udah nggak sanggup untuk mengikuti irama sholat si imam tersebut. Padahal intinya adalah roha, istirahat. Oh, maknanya tarawih itu sholat. Sholat yang santai sebenarnya, nggak usah terburu-buru. Dan justru dengan ketenangan melaksanakan ibadah sholat tersebut, itu akan terjadi yang namanya internalisasi nilai-nilai ibadah di dalam diri seseorang. Bagaimana kalau sholatnya buru-buru, dia dapat menyerap pemahaman-pemahaman yang lebih baik. Bagaimana dia bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak daripada nilai sholatnya kalau terburu-buru. Iya. Nggak dihayati ya. Nggak dihayati seperti itu. Makanya kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu namanya sholat tarawih, 1 rakaat itu 1 juz. Subhanallah. Ustaz udah pernah ngalamin, Tat? Iya. Seperti itu. Pengen kita nih kayaknya. Bukan 1 rakaat 1 juz, satu sholat tarawih itu 1 juz. Jadi kan 1 juz itu kalau dalam satu satu Quran besar yang tidak ada terjemahan. Nah, seperti ini nih. Nah, ini Quran satu halaman ini kan nggak ada terjemahannya. Ini biasanya 1 juz itu rata-rata itu 9 lembar. Nah, jadi katakanlah seperti ini, ya. Nah, ini katakanlah ini 1 juz. Berapa ayat jadi, Tat? Al-Baqarah itu. Artinya 1 juz itu 9 lembar, itu satu sholat tarawih 11 rakaat. Jadi dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Jadi sehingga kalau satu Ramadan itu kan rata-rata 29 atau 30, berarti khatam itu. Subhanallah. Di kita rata-rata kalau nggak kul ya. Ya betul Ustaz. Aneh tuh, Tat. Kul ya. Itu sehingga sholat tarawihnya terkesan apa ya? Ya terlalu cepat begitu. Kurang dinikmati, kurang dihayati, tidak menimbulkan kesan. Tapi kadang-kadang itu yang dicari. Sholat tarawih di masjid itu aja, kenapa? Imamnya top, bacaannya cepat, Pendek-pendek. Iya. Memang di satu sisi ya, ketika kita sholat berjamaah pun tidak disarankan untuk bacaan yang terlalu panjang. Ya. Khairul umur kata Nabi ausatuha. Sebaik-baik perkara urusan itu adalah yang di pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita juga kadang-kadang kalau di belakang imam yang bacaannya panjang, rasanya gimana toh? Waduh, bawaannya pengen, aduh, kapan rukunya nih? Kalau imam bacaannya bagus, indah, sehingga kita merasa nikmat mendengarkannya, itu adem, mungkin itu lebih nikmat, lebih bisa. Ini sudah bacaannya tidak bagus, katakanlah ya. Udah cepet, lama lagi. Lama, bukan cepat ya, lama dia. Tentunya ini akan membuat gimana ya, perasaan yang kurang baik kepada jamaah. Jangan-jangan karena saking lamanya udah gitu nggak bagus, begitu udah assalamualaikum belakangnya udah nggak ada jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tinggal 2 sok doang. Ente mau nanya nggak? Ada ini mau nanya. Oh, apaan? Masalah lupa nih Ustadz. Iya. Kalau kita nih kan ada punya anak kecil, ya kan? Kita bikinin susu nih Ustadz. Kita pakai air panas, campur air dingin. Iya. Kita aduk susunya, kita cobain dah. Kita lagi puasa malah. Iya. Udah ketelan. Batal nggak Ustadz? Ente sengaja apa nggak sengaja? Nggak sengaja. Lupa. Nah, Banyakan lupanya lu mah. Iya, itu. dalam sebuah hadis dikatakan dicabut tulisan kalam, artinya catatan amal seseorang itu diantaranya adalah lupa. Kalau lupa berarti memang tidak dicatat sebagai satu kesalahan. Iya, asal benar-benar lupa. Iya, benar-benar lupa. Nah, itu namanya barokah. Barokah. Tapi ente ngelanjut lagi nggak puasanya? Jangan ntar pas lagi asar anak lo minta susu dicicipin lagi. Nah, itu jangan. Ya, umpama seseorang ya, dia mungkin betul-betul lupa di pagi hari di bulan Ramadan, tiba-tiba dia sarapan. Udah sepiring misalkan. Lu ingat.
wah saya puasa. Kalau memang betul-betul lupa, itu nggak masalah. Itu berkah kata Nabi SAW seperti itu. Itu berkah. Ya. Jadi teruskan. Nah begitu pula ketika seseorang misalkan di saat-saat menjelang beduk subuh, kata Nabi SAW, ketika seseorang di tangannya masih ada minuman yang dia lagi minum misalkan terus beduk subuh, jangan pula harus dimuntahkan. Selesaikan aja yang dia minum itu. Habiskan dulu ya? Habiskan gitu. Kalau dia mau habiskan. Kalau dia mau berhenti. Cuma apa yang sudah di mulut ini jangan dimuntahkan. Maka ketika seorang lagi minum, tahu azan subuh, wah dia muntahkan. Nah itu dia nggak paham hadis Nabi yang mengatakan bahwa silakan. Ya, itulah indahnya Islam itu begitu ya. Segala sesuatunya mudah tadi. Mudah. Asal kita bisa memahami. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ayat Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kita dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Contoh, seorang yang sehat wajib berpuasa. Tapi ketika dia musafir atau ketika dia sakit, maka kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, maka dia mengganti, diperbolehkan mengganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Apa tadi ketentuannya? Orang musafir? Jadi Orang sakit. ya siapa yang dalam perjalanan atau sedang sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka dia ganti di hari-hari setelah Ramadan. Seperti itu. Jangan sampai ketemu lagi Ramadan dia belum ganti. Iya benar. Ya. Kalau dia pun tidak sanggup untuk menggantinya, misalkan orang tua yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia bayar fidyah, yaitu bayar dengan beras atau makanan sebanyak yang dia makan pada hari-hari biasanya, seperti itu. Ya. Itu menyangkut untuk orang hamil juga Ustaz berarti. Betul ya. Nanti kalau misalkan yang dia tidak mampu untuk bayar bayar puasanya, ya dia bayar dengan fidyah seperti itu. Enak juga kita tanya jawab kayak gini. Bener, cakep nih malam ini nih. Jadi melek nih Tat, langsung mau sholat malam dah ntar. Serius ya? Insya Allah Tat. Sholat malam ya, insya Allah ya. Iya. Amin insya Allah.